saya siap-siap dulu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kemarin baru selesai bahas ideal ya. Karena kemarin ideal baru beres, berarti hari ini kita masuk ke gelanggang quotient berarti ya. Nah, oke, kita masuk ke gelanggang quotient berarti ya. Kemarin sampai sini terakhir kan ya? Betul? Iya, Pak. Betul ya, kemarin sampai ini ya, sampai pemusnah ya. Oke, hari ini kita masuk ke gelanggang quotient. Ingat, kemarin ada grup quotient, berarti ada gelanggang quotient berarti ya. Oke. Nah, gimana idenya membangun gelanggang quotient? Pertama, kita punya gelanggang dulu. Nah, gelanggang quotient itu harus dibangun menggunakan ideal. Ini kemarin kita sudah membuktikan ya, kalau kalian bikin relasi pada R yang didefinisikan dengan aturan bahwa untuk setiap A dan B itu elemen dari R, berlaku bahwa A itu berelasi dengan B apabila A dikurang B itu elemen dari I. Ini mirip sih sama di grup. Ada yang masih ingat ya kalau di grup kemarin gimana kalau di grup? Syarat terakhirnya kayak gimana? Kan kalau di gelanggang kan A dikurang B elemen I. Kalau di grup gimana kalau di grup berarti? A, B, inverse anggota G. Betul ya. A, B inverse itu elemen dari H kan ya? Elemen dari subgrup. Nah, sekarang kalau di sini A dikurang B elemen dari ideal ya. Mirip kan ya? Ingat, kita di sini banyak kemiripan dengan konsep grup yang sudah kalian pelajari ya. Jadi kalau kalian masih ingat grup, sekali lagi ini nggak terlalu susah ya. Nih, kan kalau minus berarti kan inverse dari B kan ya, betul ya? Kalau di, oh maaf, kalau di grup itu nggak cuma subgrup doang ya. Kita punya subgrup normal, meskipun bisa jadi H juga ya, gitu. Kalau di sini kita punya ideal ya, kalau di gelanggang quotient. Oke, tidak usah dibuktikan lagi ya, karena sudah pernah kalian buktikan, buktinya sama dengan teorema 28 ya, yang untuk AB inverse. Jadi kita langsung lanjut saja. Oke, nah ini definisi 48, saya ngomongnya koset kiri koset kanan ya. Harusnya saya nggak usah ngomong pakai koset ya. Nggak pakai kiri kanan ya. Jadi pak koset aja langsung. Karena kemarin saya udah kasih spoiler ya. Kemarin sebenarnya kita udah bahas dikit kan ya. Bahwa koset itu nggak ada kiri kanan kalau digelanggang. Karena penjumlahan itu bersifat komutatif kan ya. Gitu. Oke. Jadi misalkan R tambah kali itu sebuah gelanggang dengan sebuah ideal. Nah, kemarin kita bikin relasi bahwa X itu berelasi dengan Y jika X dikurang Y-nya masuk di ideal. Berarti kalau saya punya kelas ekivalensi Y, itu kita bisa definisikan seperti ini kan ya. Kelas Y itu kan berarti himpunan semua objek yang berelasi dengan kelas Y. Kemudian, X itu berelasi dengan Y apabila X dikurang Y elemen dari I, ya kan ya? Betul? Berikutnya, kalau X dikurang Y berelasi dengan I, maaf, merupakan anggota dari I, kita bisa tulis bahwa X dikurang Y itu sama dengan K untuk suatu K elemen I kan ya? Itu. Lalu, X dikurang Y sama dengan K, itu ekivalen dengan X sama dengan K tambah Y kan ya? Seperti itu. Sekarang, karena kita punya bahwa ini adalah himpunan, ini kenapa ada L ya? Saya salah tulis, maaf. Oke, karena X elemen G itu adalah, karena himpunan ini adalah himpunan semua X di G yang memenuhi X sama dengan K tambah Y, berarti ini adalah himpunan semua objek berbentuk K tambah Y berarti kan ya? Dengan K-nya itu elemen dari ideal. Sebagai akibatnya berarti ini sama dengan himpunan I ditambah Y. Gitu ya. Jadi bentuk kosetnya nanti adalah I tambah Y sama Y tambah I berarti ya. Seperti itu. Tapi kan kemarin sudah dijawab oleh Fikri, ya udah dibahas ya bahwa penjumlahan itu kan komutatif ya.
Jadi I tambah Y sama dengan Y tambah I kan? Nah, jadi karena penjumlahan itu selalu komutatif, berarti koset kiri sama koset kanan itu selalu sama ya berarti ya. Jadi di sini kita nggak ada istilah kiri kanan lagi. Kita cukup sebutnya sebagai koset dari I di R. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke teorema yang cukup sulit. Nah, ini siap-siap harus ada yang jawab lagi berarti ya. Karena ini soalnya susah, siapapun boleh menjawab. Kalau bisa jawab rame-rame lebih bagus lagi ya. Oke. Misalkan R tambah kali itu adalah sebuah gelanggang yang memiliki ideal I tambah kali. Dan R per I adalah himpunan semua koset dari I di R. Berarti bentuk elemennya A tambah I, B tambah I, kayak gitu kan ya? Untuk setiap A tambah I dan B tambah I elemen RI, kita definisikan operasi. Nah, ini saya salah nih. Harusnya operasi tambah dan kali ya. Jadi saya masih harus banyak revisi modul saya ini. Tambah dan kali dengan aturan bahwa A tambah I tambah B tambah I sama dengan A tambah B tambah I gitu kan ya. Kemarin kalau di grup kayak gitu bukan caranya. Masih ingat nggak? Kalau di grup, kalau AN dioperasikan dengan BN hasilnya apa berarti? A bintang B kali N. A bintang B kali N ya kan ya. Kalau di grup kemarin kayak gini kan. Kalau di gelanggang sama aja kan. Kalau A tambah I tambah B tambah I berarti A tambah B ditambah dengan I ya. Gitu. Sementara kalau perkalian sama aja. A tambah I dikali B tambah I berarti jadi A kali B ditambah I ya. Gitu. Kalau kalian definisikan kosetnya seperti ini operasinya, nanti R per I itu akan membentuk sebuah gelanggang. Ya. Oke. Sip. Oke, sekarang kita masuk ke tugas membaca 42. Cuma nih kita mau pilih dulu. Mau contoh atau mau pembuktian dulu nih? Pembuktian boleh Pak. Oke, kalau buat Fikri berarti pembuktian ya. Nanti kalau gitu yang ngitung selain Fikri kalau gitu ya. Oke, kita akan buktikan bahwa ini merupakan sebuah gelanggang. Nah, iya benar. Kita buktikan sebuah gelanggang. Sebelumnya kan kita bikin operasi baru. Langkah pertama harus dibuktikan dulu operasi bersifat apa? Masih ingat pertama kali? Jadi gini ya kelas ya, kita lagi-lagi kembali ke salah satu materi paling sulit di grup ya. Tapi kalau kalian masih ingat, ini harusnya sama aja kok. Coba kalian ingat baik-baik. Kalau kalian buat operasi baru, harus dibuktikan bahwa operasinya sifatnya gimana dulu berarti? Ingat ya kemarin materi ujian, ayo. Operasi harus dibuktikan bersifat Tertutup. sebelum itu, sebelum tertutup. Kebalikannya satu-satu, apa berarti? Well defined. Well defined ya. Oke, jadi ini kita akan buktikan ya. Kita akan buktikan terlebih dahulu bahwa dia bersifat well defined ya. Ntar, pertama akan dibuktikan bahwa penjumlahan dan perkalian tersebut terdefinisi dengan baik. Oke, ini memang kliennya yang bakal jawab bakalan Fikri kebanyakan ya. Tapi kalau ada yang tahu, jawab juga ya, biar nggak cuma Fikri doang yang bisa. Oke, gimana caranya membuktikan terdefinisi dengan baik? Harus tahu tuh minimal. Misalkan, bagaimana? Kalau kalian bingung sama objek yang nggak karuan kayak gini, kalian start dari definisi yang paling dasar dulu. Operasi itu terdefinisi dengan baik apabila, coba, A plus B terdefinisi dengan baik. Saya nggak usah pakai itu deh. A plus B itu well defined apabila
Ingat nggak? Ayo diinget-inget sifatnya nih. A tambah B itu well defined jika ambil apa dulu? Untuk setiap, ayo untuk setiap apa? Apa dulu yang diambil? Nah ini materi kayak gini nggak boleh lupa ya. Ini materi dasar nih dari awal nih. Ayo, propriasi apa? Terdefinisi dengan baik. Kan gini. Berarti yang harus kalian ambil yang mau dioperasikan dulu kan? Di sini yang dioperasikan apa coba? A dan B, Pak. A sama B kan? Nah, tapi kalian harus ambil satu pasang ya kan ya? Berarti ambilnya apa aja berarti? A plus B sama C plus D. Gimana mau? A plus apa? A plus B sama C plus D. Oh, boleh, boleh. A plus B sama C plus D ya, Moh ya? Boleh, boleh. Meskipun kalau di buku dia pakainya A1 B1 A2 B2. Gimana? Mending A1 B1 A2 B2 aja, Moh ya? Boleh, Pak. Boleh ya? Tapi nggak apa-apa. Tadi kamu ABCD silahkan. Tapi di sini kita suka pakai A1 B1 A2 B2 itu untuk mempermudah kecocokan ya. Kan lebih baik cocokin A sama A, B sama B kan? Kalau A sama C, B sama D kadang-kadang agak ribet. Tapi boleh-boleh aja sebenarnya ya. Oke, silakan lanjutkan. Untuk setiap A1 A2 B1 sama B2, sehingga A1 tambah B1 sama dengan A2 tambah B2, maka A1 sama dengan A2, B1 sama dengan B2. kebalik. Sehingga A1 sama dengan A2, B1 sama dengan B2, maka A1 tambah B1 sama dengan A2 tambah B2. Betul? Ya? Nah, kayak gitu. Oke? Akan dibuktikan seperti ini. Ya? Kalau yang kamu kebalik tadi bacanya itu malah satu-satu ya. Oke. Pertama, akan dibuktikan bahwa penjumlahan dan perkalian tersebut terdefinisi dengan baik. Nah, sekarang kan gini, ini objeknya kan bentuknya spesial. Berarti ngambilnya gimana? Sama aja kayak A1 A2 B1 B2, tapi agak ditambah dikit. Berarti ambil elemennya gimana berarti? A1 plus I A2 plus I, B1 plus I, B2 plus I. Oke, betul. A1 tambah I, A2 tambah I, B1 tambah I, dan B2 tambah I di mana? Elemen siapa? R per I. Betul, Mo. Elemen R per I. Sehingga memenuhi apa berarti? A1I sama dengan A2I dan B1I sama dengan B2I, maka A1 plus B1 plus I sama dengan A2 plus B2I. Oke. Arahnya mungkin udah betul, tapi kita lihat pelan-pelan dulu ya. Jadi A1 tambah I sama dengan A2 tambah I, dan B1 tambah I itu sama dengan B2 ditambah I. Ya, maka, nah sebelum kita ke A1 tambah B1 dan A2 tambah B2, ada logika dikit nih. Coba, apa artinya A1 tambah I sama dengan A2 ditambah I? Sebenarnya clue-nya tuh udah ada di modul saya semua tuh di halaman tuh di sini udah saya kasih clue macem-macem ya. Karena memang buktikannya tidak mudah. Tapi kalau kalian selesai buktiin well defined, ke belakangnya gampang semua. Jadi yang susah cuma ini doang, buktiin bahwa operasinya itu bener. Oke, coba siapapun kita fokus ke sini dulu. A1 tambah I sama dengan A2 tambah I. Masih ingat apa artinya ini berarti? A1 sama dengan A2. Belum tentu. Belum tentu A1 sama dengan A2. Gimana coba? Nah, ini harus diinget-inget lagi ya. Sifat ideal. Sifat koset.
Dua koset sama apabila, oke, kita ingat-ingat lagi ya. Kemarin AN itu sama dengan BN, ini koset di grup ya. Jika jika A dikali B inverse itu elemen dari N ya. Berarti kalau di kosetnya gelanggang dengan ideal I, berarti A1 tambah I sama dengan A2 tambah I apabila, silahkan gunakan analogi yang sama. A1 min A2 anggota I. Oke, bagus ya. Berarti A1 dikurang A2 itu elemen dari I kan? Terus apa selain satu lagi? B1 min B2 anggota I. Oke, B1 dikurang B2 itu anggota dari I juga kan ya? Oke, sip. Nah, sekarang coba kalian gabungkan sifat ini. Karena A1 min A2-nya elemen I dan B1 dikurang B2-nya elemen I, berarti apa akibatnya? Masih ingat sifat ideal? Ideal itu tertutup terhadap operasi apa? Penjumlahan, Pak. Terhadap operasi penjumlahan ya. Berarti ini kalau dijumlahkan jadi apa nih berarti? Semuanya dijumlahkan ini jadi apa berarti? Yang lain ikut mikir juga ya. Ini kalau dijumlahkan jadi apa berarti? A1 kurang A2 tambah B1 kurang B2 anggota I juga. Nah, oke. Betul Zidan. A1 kurang A2 tambah B1 kurang B2 kan? Nah, tapi benar ini nanti kan jadi anggota I ya Zidan ya. Tapi kita utak-atik dikit. Bisa nggak ini dikelompokkan ulang jadi apa coba? Kalau dikelompokkan ulang, saran saya A1 sama B1 nempel, A2 sama B2 nempel juga. Jadi apa berarti kira-kira? Jadi ini Pak, A1 plus B1 Mhm. kurang A2 ditambah B2. Oke, betul lah. Dan A1 tambah B1 dikurang A2 tambah B2 elemen I kan? Akibatnya apa coba akibatnya? Nih, yang kiri kalau dikurang kanan elemen dari I. Berarti akibatnya apa coba? Nih saya kasih clue. Kan tadi kan A1 ditambah I sama dengan A2 tambah I. Akibatnya A1 kurang A2 itu kan elemen I. Ini bisa dibolak-balik nih. Jadi kalau ini mengakibatkan ini juga. Coba. Berarti karena A1 kurang B1 tuh dikurang A1 tambah B1 dikurang A2 tambah B2 itu elemen I. Berarti apa akibatnya berarti? A1 A1 plus B1I sama dengan A2 tambah B2. Oke. A1 tambah B1 tambah I sama dengan A2 tambah tambah A2 tambah B2 tambah I kan ya. Nah, udah dong. Kan terbukti tuh ya. Kalau A1 kalau A1 sama A2-nya sama dan B1 sama B2-nya sama, berarti A1 tambah B1 tambah I sama dengan A2 tambah B2 tambah I kan ya. Nah, ini udah terbukti ini ya. Terbukti bahwa penjumlahan gelanggang kuosien terdefinisi dengan baik. Ini baru yang penjumlahan ya. Nah, ini. Ini memang bagian yang paling susah, tapi kalau kalian bisa yang bagian ini, yang belakangnya pasti juga bisa deh, gampang. Tinggal ngikutin sifat gelanggang aja. Oke ya. Nah, tuh, saya minta kan simpulkan bahwa A1 tambah B1 tambah I sama dengan A2 tambah B2 tambah I ya. Gitu. Nah, sekarang untuk yang membuktikan bahwa perkalian tuh bersifat terdefinisi dengan baik, di sini udah saya kasih clue. Karena A1 dikurang A2 tuh elemen dari I, berarti bagaimanakah A1 dikurang A2 kali B1? Sifat ideal? anggota I ya, Pak.
Anggota I juga ya. Oke, kita review ya, barangkali ini pada lupa ya. Jadi, kalau itu ideal, berarti untuk setiap A kecil, kecil R aja deh. Untuk setiap R kecil elemen R besar dan A kecil elemen I, itu berlaku R kali A itu elemen dari I, dan A kali R itu elemen dari I ya. Saya ingatkan lagi ya. Sifat spesial ideal itu kalau kalian kali dari luar itu hasilnya masuk ke dalam ideal juga ya. Gitu. Ya. Kayak bilangan kelipatan 5. Kalian kalau punya bilangan kelipatan 5 dikali dengan bilangan berapapun terserah hasilnya juga masuk ke kelipatan 5 juga kan ya. Makanya bilangan kelipatan 5 tuh ideal di bilangan bulat ya. Oke, ini saya kopas aja langsung ya. Oke. Karena A1 dikurang A2 itu elemen dari I ya, seperti kita lihat sebelumnya, maka berarti menurut sifat perkalian dalam ideal berlaku berlaku A1 dikurang A2 dikali dikali B1 itu juga elemen dari I berarti kan ya? Oke. Dengan cara serupa siapa lagi? Kalian kalau sambil baca modul pasti bisa deh. Dengan B2 cara serupa siapa? Yang masuk di I siapa berarti? A2 kali B-1 min B2. Oke, ya. Ini saya salah nulis lagi. Ini harusnya elemen dari I ya. Mengapa A2 dikali B1 kurang B2 itu elemen I ya? Oke. Jadi dengan cara serupa, A2 dikali B1 kurang B2 itu elemen dari I kan ya? Gitu. Akibatnya, nah, sekarang kan ini kan elemen I dan ini elemen I. Kalau kalian pakai sifat ketertutupan penjumlahan berarti berlaku apa berarti? Ayo, ketertutupan penjumlahan. A1 min A2 kali B1 ditambah A2 kali B1 min B2 anggota I. Oke. Akibatnya berarti kalau kalian jumlahkan ini elemen I juga kan? Nah, sekarang coba kalian lihat. Ini kalau kalian jumlahkan hasilnya jadi apa coba? Silakan sifat distributifnya dimanfaatkan. Kali aja biasa kayak aljabar. Tapi kiri kanan jangan ditukar. Siapapun. Jadi apa nih hasilnya berarti? A1 B1 Mhm, dikurang A2 B1 betul. ditambah A2 B1 dikurang A2 B2. Oke, bagus. A1 B1. Fatin, ini bisa disederhanakan nggak ya? Bisa dicoret A2 B1-nya jadi langsung min A2 B2. Oke. Anyway, biasanya ngomongnya nggak dicoret ya, dibatalkan ya. Jadi minus A2B1 sama A2B1 itu bisa dibatalkan ya. Nih, ini suku ini sama suku ini bisa dibatalkan ya. Kalau begitu nanti sisanya tinggal A1B1 dikurang A2B2 ya. Gimana nih Fatin? Iya, Pak. Iya, betul. Hasilnya kayak gini dan ini memenuhi apa berarti? Sesuai sifat ideal? Oh, Anggota I. Kalau dijumlahkan hasilnya gimana berarti? oh, anggota ideal. Iya, anggota ideal juga kan? Oleh karena itu, pakai sifat tadi, karena ini dikurang ini ada di ideal, berarti kosetnya gimana berarti? Nih, saya kasih petunjuk. Tadi kan dari sini itu jadi ini kan ya. Nah, jadi kalian harus bisa pakai hasil-hasil sebelumnya tuh buat dapat ide untuk nomor berikutnya ya. Jadi gini, kalian ngerjain pertama kali pasti susah, tapi kalau udah ngerjain terus, jadi gampang. Oh, sama aja kan? Nah, sekarang coba itu udah saya kasih petunjuk. Kotak yang merah atas kanan itu jadi yang kiri.
Berarti kalau yang ini jadi apa akibatnya berarti? A1 min A1 B1 plus I sama dengan A2 B2 plus I. Iya, bagus semua. Oke, A1 B1 tambah I itu jadi sama dengan A2 B2 tambah I kan ya. Jadi hasil perkaliannya juga sama ya. Berarti terbukti bahwa perkalian gelanggang kuosien itu dari ya, perkalian gelanggang kuosien itu terdefinisi dengan baik ya. Oke. Jadi penjumlahan dan perkaliannya sudah terbukti well defined ya. Oke, udah nih 4 poin bablas semua ya, selesai ya. Terbukti bahwa A1 B1 tambah I sama dengan A2 B2 tambah I kan ya. Sekarang kita masuk ke, aduh, kenapa grup? Kita masuk ke prosedur pembuktian gelanggang ya. Gelanggang secara umum. Nah, untuk membuktikan ini semua, ini udah saya kasih clue sedetail mungkin ya. Tinggal kalian pakai, ayo tuh, udah saya kasih clue detail semua ya sampai terakhir. Nah, tinggal kalian pakai. Gimana coba caranya? Buktikan bahwa operasi di penjumlahan di R per I itu tertutup, yaitu untuk setiap A tambah I dan B tambah I elemen RI, berlaku bahwa A tambah I ditambah B tambah itu elemen R per I. Gimana coba? Kalau saya suruh nulis, berarti gini, penjumlahan di operasi tambah deh, biar kalian tahu ya. Operasi di operasi tambah di R per I tertutup karena gimana ngomongnya berarti? Dia tertutup karena silahkan dibaca setelah yaitu gimana jadinya? Untuk setiap A plus I B plus I anggota R per I berlaku Oke. A plus I tambah B plus I sama dengan Betul. Kita nggak langsung masuk elemen R per I ya. Sama dengan dulu ya. Berlaku bahwa, eh, untuk berlaku A tambah I tambah B tambah I kan ya. A tambah I tambah B tambah I ini sama dengan apa coba? A plus B kurung A plus B tambah I maka. Iya, kurung A plus B tambah I ya. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa ini ada di R per I? Kenapa? Bagaimana cara membuktikan bahwa ini elemen R per I? Kalau mau gampang, kalian harus ingat strukturnya gelanggang kuosien ya. Kalau kalian punya gelanggang kuosien, berarti yang kanan itu I, yang ini harus elemen apa berarti? R. Harus elemen R kan? Berarti kalau kalian mau buktiin ini elemen R per I, kalian cukup buktikan bahwa A tambah B-nya tuh elemen R kan? Gimana coba caranya? Karena R itu kan udah gelanggang Pak. Jadi kalau A B nya itu anggota R maka A plus B nya anggota R. Oke, betul. Diturunkan dari sifat gelanggang kan? Jadi nggak susah sebenarnya ya. Nah, kalau saya jadi kalian, saya akan kasih detail dikit. Sekarang, misalkan, biar kita nggak usah ngomong kayak gini ya. Perlu sih, perlu nggak usah ya. Di ini saya hilang dia. Untuk setiap A tambah I dan B tambah I elemen R per I, sorry. Sehingga, kan kalau A tambah I, B tambah I-nya ada di R per I, berarti A sama B-nya ada di R, betul? Ya? Jadi kalau ini ada di R per I, berarti si ininya, si A-nya sama si B-nya, itu ada di R ya, ada di gelanggangnya, gitu. Berarti A tambah I tambah B tambah I itu kan sama dengan A tambah B elemen I kan ya? Ini saya nggak usah tulis lagi di depan mubazir. Makanya emang belajar nulis tuh nggak gampang, jadi kita juga ambil belajar bareng nih sebenarnya ya. Nah, jadi karena A tambah A dan B itu elemen R, dan R sebuah gelanggang, maka berarti A tambah B itu elemen dari R. Sehingga
A tambah B tambah I itu elemen dari R per I. Aduh, salah. R per I, ya. Gitu. Oke? Sip. Bisa dipahami ya? Definisinya sama, objeknya beda, tapi diturunkan dari sifat gelanggang kan ya? Mengingat A sama B-nya itu gelanggang. Oke. Yang kedua, setelah tertutup gimana berarti? Seperti biasa, kalau di gelanggang setelah Asosiatif, sifat Pak. tertutup, asosiatif ya penjumlahannya. Gimana cara membuktikan asosiatif? Jadi operasi penjumlahan di R tambah I itu bersifat asosiatif karena Untuk setiap A plus I tambah B plus I berlaku A plus I tambah B plus I sama dengan A plus B tambah I sama dengan B plus A tambah I sama dengan B plus I tambah A plus I. Ya, itu Pak. komutatif, bukan asosiatif. Tapi yang komutatif betul ya, kayak gitu nanti ya. Oke, bagus. Kalau Saya tetap asosiatif salah, Pak. berarti kamu harus ngambilnya tiga elemen berarti ya. A tambah I, B tambah I sama, C tambah I. oke, sama C tambah I ya. Elemen R per I ya. Berlaku gimana coba? Ini saya harus ke baris bawah nih. Gimana berarti? Kurung A Eh, plus I. dalam I- kurung B tambah I ditambah C tambah. Oke, betul. Namun nanti kalian nulisnya harus hati-hati ya. Ini kurungnya banyak banget ya. Maksudnya gitu kan, A tambah B dikurung tambah C gitu mau? Iya, Pak. Nah, jadi kurungnya double nih. Jadi kurung dari kurung A tambah I tambah B tambah I, lalu ditambah lagi dari luar kurung C tambah I. Betul kayak gini? Betul, Pak. Oke, ini sama dengan apa, Mo? Yang sebelah kanan dalam kurung itu bisa diubah jadi dalam kurung Mhm. A tambah B tambah I seperti yang Oke, di tertutup. sip. Ini nanti jadi A tambah B dalam kurung tambah I ya. Betul? Dalam kurung, kurung A tambah B tambah I, tambah C tambah I kan? Nah, ini jadi apa berarti? Sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C untuk kurung tambah I. Oke, kurungnya agak membingungkan tapi saya nangkep kok maksudnya gimana. Nih, saya kurung terus kurung lagi. Betul kayak gini? Iya, Pak. Nah, oke bagus. Sekarang diapakan ini? Harus dibuktikan A plus B plus C-nya anggota R, Pak. Atau Bukan keanggotaan. Kalau asosiatif kan menyangkut kesamaan kan? Kira-kira dari sini diapain coba? Kurungnya dipindahin ke B plus C, Pak. Jadi A ditambah kurung B plus C. Kurungnya pindah ke B plus C ya. Tunggu bentar. Gini, yang Fikri maksud, ini saya hapus. Ini jadi kayak gini kan? Emang yakin boleh digituin kayak gitu kurungnya? Kenapa coba? Karena karena Ya silakan Mo. Karena gelanggang asosiatif, Pak. Nah, betul. Oke. Maaf ya, saya nulisnya maju mundur ya. Kita sambil belajar nulis yang baik. Makanya kalian kalau ngerjain di ujian minimal coret dulu, baru nanti kita tulis ya. Kalau saya di kalian disuruh nulis, cara gini. Karena untuk setiap A tambah I, B tambah I, dan C tambah elemen I, itu berlaku, kan A, B, C-nya elemen R kan? Sehingga karena R sebuah gelanggang, maka penjumlahan A, B, dan C itu asosiatif juga, ya. Dan C itu asosiatif. Akibatnya, akibatnya, barulah ini terjadi kan ya sifat asosiatif kan? Pakai sifat asosiatif gelanggang, ini diubah jadi ini kan ya? Oke, ini benar.
Silakan dilanjutkan. Ini bisa diubah jadi apa? Kerja aja mundur kayak begini. Ke kiri. Jadi apa coba ini berarti? A plus I ditambah kurung B plus C plus I. Oke. A plus I, ini mohon maaf harus dikurung. Ditambah double kurung lagi nih. Belum bisa. B tambah C tambah I. Dikurung lagi ya. Gitu. Terakhir. Terakhir jadi apa ini? Jadi kayak Yang gini di tapi dalam kebalik kan? kurung, yang dalam kurung jadi B plus I tambah C plus I, Bang. Oke. Ini kurungnya saya hapus ya yang A sama B. Saya pindahin kurungnya jadi ke B tambah C. Betul kayak begini? Ya. Oke. Berarti sudah terbukti asosiatif ya. Tuh. Kalau di clue saya tuh disuruh buktinya kayak gini ya. Cuma saya agak membingungkan karena tidak dikurung ya. Ya meskipun kalau dikurung juga ribet. Tapi mudah-mudahan bisa membantu lebih jelas ya. Oke. Ini nomor 6. Nomor 7. Carilah unsur identitas di R per I. Saya salah, bukan unsur identitas. Unsur nol di R per I. Siapa unsur nolnya? I Kan bukan, tadi Bang? kan katanya bentuknya bentuk A plus I, B tambah I, C tambah I gitu kan ya. Berarti unsur nolnya siapa unsur nolnya? I bukan, Bang. Oke, I doang ya. Coba kita lihat. Operasi terdapat unsur nol di R per I kan ya. Coba. Terdapat unsur nol di R per I. Ya. Nah, gimana cara ngomongnya? Pandang, tadi pikir benar siapa? I ya. Pandang I elemen R per I. Nah, kenapa ini unsur nol? Gimana cara membuktikannya berarti? Unsur nol itu berarti terdapat unsur nol sehingga, Untuk setiap A plus I anggota R per I, oke, maka untuk I siap A tambah I elemen R per I, mhm, memenuhi A plus I ditambah berlaku, I gimana berarti? berlaku A plus I ditambah I sama dengan I ditambah A plus I sama dengan A plus I. Langsung aja ya. Karena I tambah I kan jadi I otomatis ya. Jadi A tambah I sama dengan I tambah A tambah I. Ini kalian boleh pakai sifat macam-macam, tapi kayaknya saya nggak perlu per detail ya. Oke. I ditambah A tambah I nanti sama dengan A tambah I sendiri berarti kan ya? Betul? Oke. Nah, itu unsur nol ya. Setelah unsur nol apa berarti pasti? Inverse, Pak. Oke. Ya. Berarti setiap elemen di R per I memiliki inverse ya. Inverse terhadap apa berarti? Penjumlahan, Pak. Oke, memiliki inverse terhadap penjumlahan. Gimana cara membuktikan inverse? Reminder ya, arahnya mirip kayak unsur nol, tapi harus hati-hati. Kalau unsur nol kan kalian pilih elemennya dulu, terus buktikan berlaku untuk setiap. Nah, kalau inverse, kebalik. Setiap dulu baru terdapat kan? Berarti gimana ngomongnya? Untuk setiap A plus I anggota R per I yang Oke. Kalau saya sih ngomongnya bukan untuk setiap sih. Saya akan ambil dulu. Ambil sebarang A ditambah I. Jadi ambil sebarang elemen A tambah I itu elemen dari R per I kan ya? Oke. Kira-kira siapa inverse-nya? min A plus I. Min A plus I ya. Pandang unsur
min A plus I ya. Nah, ada dua tugas kalian di sini. Yang pertama, buktikan bahwa jumlahnya jadi 0 atau jadi I berarti kan ya. Yang kedua, sebelum itu, kalian harus buktikan dulu bahwa min A tambah I itu ada di R per I. Kenapa coba? Kalian yakin minus A tambah I itu ada di R per I juga gitu? Iya Pak, karena minus A ada di R. Oke, Jadi minus A karena itu kalian merasa minus A itu elemen dari R ya. Oke, ini benar. Tapi kenapa minus A elemen R? karena dia inverse penjumlahannya A di R. Jadi ya kayak gitu. Oke, karena R itu kan gelanggang. Ya, berarti setiap unsur A itu di R punya inverse penjumlahan kan? Gitu. Jadi pandang unsur minus A ditambah I. Ya, karena A itu elemen R dan R sebuah gelanggang, maka minus A itu elemen R kan ya? Minus A itu elemen R. Sehingga minus A ditambah I itu elemen dari R per I. Jadi kita biasakan lagi itu ya, mikir secara terstruktur ya. Jadi minus A ditambah I itu elemen dari R per I. Ya. Oke, karena minus A tambah I itu elemen R per I, coba. Minus A itu, minus A tambah I kan sudah terbukti elemen N per I. Ya. Nah, sekarang berlaku bahwa kalau inverse berarti harus memenuhi sifat apa? Berarti penjumlahannya? A plus I ditambah minus A plus I. Oke. A tambah I ditambah minus A tambah I ya. Tar. Ini dikurung. Ini min A tambah I. Ini jadi apa berarti? A minus I tambah I. A minus I. A minus apa maaf? A minus apa? Oke. A ditambah negatif A ya. Ditambah I. Ini jadi apa berarti? 0 tambah I atau 0 tambah I. 0 tambah I sama dengan I Pak. I doang ya. Oke. Jangan lupa sisi kanannya ya, tapi nggak apa-apa saja yang tulis ya. Sisi kanannya juga memenuhi berarti bahwa minus A ditambah I ditambah A tambah I itu sama dengan balik doang. Ini kalau dijumlahkan jadi apa berarti? Minus A tambah A. Oke, minus A tambah I. Tapi belakangnya sama ya. Nanti jadi 0 tambah I sama dengan I lagi ya. Berarti terbukti bahwa minus A tambah I itu merupakan inverse penjumlahan ya. Gitu. Oke. Nah, terus tadi ya berikutnya yang Fikri salah ngomong pas yang kedua. Setelah inverse apa berarti? Setelah tertutup apa setelah tertutup? Yang kamu ketukar sama asosiatif harusnya apa? Komutatif terhadap penjumlahan. Oke, komutatif ya. Tadi Fikri udah sebutkan, jadi nggak apa-apa. Untuk yang ini saya tulis sendiri ya. Nah, operasi penjumlahan di R per I itu komutatif karena untuk setiap A tambah I dan B tambah I itu berlaku A tambah I tambah B tambah I sama dengan A tambah B tambah I kan ya? Eh, iya betul. Terus ini jadi apa? B plus A tambah I. Oke, jadi B plus A tambah I. Nanti dipecah jadi B plus I tambah A plus I ya. Gitu. Ini sama dengan tuh. Jadi gitu kan, B plus I tambah A tambah I gitu kan ya. Oke. Nah, ini mungkin saya perjelas dulu ya. A, B-nya itu elemen dari R. Sehingga karena R sebuah gelanggang, maka penjumlahannya bersifat komutatif. Akibatnya, berlakulah ini ya. Gitu terbukti bahwa penjumlahannya komutatif. Oke.
Penjumlahannya komutatif berarti sekarang apa yang dibuktikan? Jadi kita udah beres nih sama operasi penjumlahan. Sekarang kita fokus ke operasi perkalian kan? Masih ingat trik kopas yang saya ajarin? Kalian harus buktikan bahwa perkaliannya gimana berarti pertama? tertutup. Oke, kopas yang ini aja berarti kan? Operasi perkaliannya tertutup karena kenapa? Silahkan dibaca. Perkaliannya tertutup karena Untuk setiap A plus I, B plus I anggota R per I mhm, berlaku A plus I dikali B plus I mhm. sama dengan AB plus I ya Pak. Oke, gini gampangnya. Di sini tinggal perkaliannya, penjumlahannya diganti dengan perkalian kan ya. Tapi jangan mentang-mentang saya ngomong kayak gitu semuanya jadi kali ya. Jangan sampai AI tambah BI ya, enggak ya. A tambah I kali B tambah I doang ya. Sama dengan A kali B ditambah I ya. Seperti itu. Lanjut. Tinggal ganti operasi doang. Dibaca tapi operasi diganti. Jadi gimana berarti ngomongnya? Karena AB anggota R dan R adalah gelanggang, maka A kali B anggota R berlaku AB plus I anggota R per I. Oke, betul. Karena A dan B itu elemen R dan R sebuah gelanggang, kalau di gelanggang itu perkaliannya juga tertutup kan? Jadi A kali B-nya itu elemen R juga. Berarti A kali B ditambah I itu adalah elemen dari R per I ya. Seperti itu. Oke, setelah tertutup, apa berarti? Ini kan panjang, jadi saya nggak mau jelasin panjang-panjang. Cukup ajarin ke saya triknya kayak gimana coba. Setelah tertutup apa biasanya? Asosiatif Pak. Oke. Cara membuktikan asosiatif berarti gimana berarti? Sama kayak pembuktian asosiatif dan juga cuman Sama kayak yang mana? yang itu yang asosiatif terhadap penjumlahan. Oke, yang sama kayak asosiatif yang penjumlahan, tapi bedanya apa? Operasinya diganti kali. Operasi penjumlahan ya antar koset diubah jadi perkalian ya. Gampang. Nih, tuh. Operasi tambah itu bersifat operasi perkalian bersifat asosiatif karena untuk setiap sama ya. A tambah I, B tambah I sama C tambah I di R per I berlaku A tambah B tambah C A, B, C elemen R kan? Sehingga karena R itu gelanggang, maka perkaliannya juga asosiatif kan? Maka perkalian A, B, dan C bersifat asosiatif. Akibatnya, ya udah ini saya ganti aja kan A plus I kali B plus I kali C plus I sama dengan, nah ini kurungnya lebih dikit nih untungnya. AB tambah I dikali C tambah I. Nah di sini jadi AB kurung kali C kan ya, kayak gitu. AB dalam kurung kali C diubah jadi apa berdasarkan sifat asosiatif perkalian gelanggang? Dalam kurung BC. Iya bagus Mo ya. A dikali dalam kurung BC ya. A dikali kurung BC tambah I ya. Dan ini saya rasa kurung yang di luar nggak perlu ya. Nah, saya pengen pakai sesedikit mungkin kurung biar kalian nggak pusing ya. AB tambah kali C tambah I. Ini jadi A kali BC tambah I. Gampang kan? Lalu ini jadi A tambah I dikali BC tambah I. Kayak gitu. Nanti ini nanti sama dengan A plus I dikali dalam kurung B plus I kali C plus I ya. Gampang kan? Nah, yang rada susah, tapi sama aja sebenarnya. Sifat apa berarti setelah selesai perkalian? Distributif. Setelah selesai perkalian asosiatif berarti terakhir apa terakhir? Distributif. Iya, distributif ya. Oke. Operasi perkalian di RI bersifat distributif. Oke, mungkin ini lebih kompleks tapi sama aja caranya. Silahkan dibaca. Silahkan dibaca ini ke kanan. Operasi perkalian di R per I distributif karena
untuk setiap A plus I, B plus I, C plus I anggota R per I Mhm, berlaku ABC anggota R mhm. sehingga karena R sebuah gelanggang Oke, maka karena R sebuah gelanggang, hati-hati baca ininya gimana diubahnya coba. maka ABC distributif. Nah, betul. Kalau saya nulisnya gini, maka penjumlahan dan perkalian A, B, dan C bersifat distributif ya. Akibatnya, nah baru nih kita tuliskan perkalian yang distributif gimana berarti caranya? Kalau kalian bingung dengan huruf yang rumit, kalian pakai A sama B sama C dulu aja. Kalau A sama B sama C bersifat distributif, penjumlahan dan perkaliannya berarti gimana berarti? A dikali dalam kurung B, Betul? A dikali apa, Moh? Maaf. B plus C, Pak. Oke, A kali dalam kurung B tambah C kan? Nah, berarti Moh kalau untuk ini gimana caranya? Berarti itu sama dengan A, A plus I Bentar, dikali bukan dalam sama dengannya dulu. Ini, oke. nuliskan penjumlahan dan perkaliannya gimana berarti kalau pakai koset? Berarti A plus I Mhm, dikali depannya di dalam sini. kurung Mhm. B plus I ditambah C plus I. Nah, itu dulu ya. Ini saya hapus aja udah nggak relevan. Oh, oke, jadi A tambah I dikali dalam kurung B plus I tambah C tambah I kan ya? Nah, di sini nih kuncinya. Kita ngapain? Ingat ya, tidak boleh langsung pakai sifat distributif. Ini ya, nggak boleh langsung pakai sifat distributifnya koset ya. Coba kalian pikir, di sini apa yang bisa dioperasikan dulu? Apa mau yang bisa dioperasikan dulu? Yang penjumlahan dulu Pak yang dalam kurung. Oke, bagus. Yang penjumlahan dulu kan, yang B tambah C dulu kan. Ini kalau dijumlahkan jadi apa berarti? Dalam kurung B plus C ditambah I. Nah, betul. Ini berarti nanti jadi B tambah C tambah I kan ya? Kayak gitu. Nah, sekarang ini jadi apa? Berarti pakai eh, sifat perkaliannya berarti sama dengan Hmm? A dikali B plus C ditambah I. Oke, bagus. A-nya masuk nih. Berarti jadi A kali B plus C tambah I, gitu kan ya? Nah, Iya Pak. baru main distributifnya di sini. Jadi distributifnya baru main di A sama BC-nya kan ya? Elemen gelanggang. Berarti ini jadi apa coba? Berarti jadinya dalam kurung A B ditambah C AC plus I Pak. Oke, bagus. Ini dalam kurung AB tambah AC plus I, ya. Gitu. Nah, baru di sini sedikit diutak-atik terakhir. Gampang kok. Sebenarnya ada dua langkah lagi sih, cuma nggak terlalu susah. Jadi apa ini? Ini saya pindahin ke atas aja, mohon maaf. Ini saya pindahin ke bawah. Nah, ini jadi apa? Jadi dalam kurung AB plus I ditambah dalam kurung AC plus I. Oke, betul. Ini jadi AB tambah I ditambah AC plus I, ya kan ya? Oke, sama dengan apa berarti? Nah, Sama dengan ingat-ingat. Mm-mm. berarti kalau yang dalam kurung AB plus I diubah jadi eh, A plus I dikali A plus I Mhm. dikali B plus I. Oke, bagus. A plus I kali B plus I, lalu? Ditambah A plus I dikali C plus I. Oke, bagus. Ya, sebenarnya gini, mungkin kita nulisnya panjang, ribet banget ya. Belum lagi kalau salah nulis kan lebih pusing lagi. Tapi konsepnya nggak jauh beda kan? A plus I kali B plus I, dan A plus I kali C plus I kan ya? Gitu ya? Oke? Nah, ini beruntungnya online saya yang nulisin. Kita nulisnya nggak terlalu susah kalau ngetik.
Nah, kalau offline kalian nulis di papan harus bisa ya nulis presisi ya. Kayak gitu. Oke. A plus I kali B plus I tambah A plus I kali C plus I ya. Betul kan? Sifat distributifnya berlaku kan ya? Tuh. A plus I kali B plus I C plus I sama dengan, kalau nggak saya kasih warna berbeda biar kalian bisa membedakan ya. Ini adalah A, ini adalah A, ini adalah A, hijaunya itu B ya. Ini B, ini B, ini C. Kelihatan kan? A dikali B tambah C sama dengan AB tambah AC kan ya? Kayak gitu. Oke, sekarang satu lagi Mo. Dengan cara serupa, kan kalau distributif kan harus ke kanan ya. Berarti gimana coba? Jangan khawatir Mo, saya nggak akan nanya cara panjangnya kayak gini. Langsung awal sama akhir aja berarti jadi apa berarti? Jadi dalam kurung A plus I ditambah B plus I, kurung Oke. dikali C plus I. Oke, betul. Langsung hasil akhirnya aja. Gimana berarti? Hasil akhirnya jadi A plus I dikali C plus I ditambah B plus I dikali C plus I. Oke, mantap. Betul sekali. Jadi A plus I ditambah B plus I, kalau dikali dia dari luar C plus I, itu sama dengan A plus I kali C plus I ditambah B plus I kali C plus I. Ya, selesai. Ya, wih, berapa lama? 57 menit ya untuk membuktikan ini adalah sebuah gelanggang ya. Ya, tapi emang gini ya, ini kebetulan memang materi yang paling sulit ya kemarin ya. Ini adalah materi yang paling sulit di materi paling sulit di grup ya, makanya mampu yang jadi satu soal ujian kemarin kan ya. Gitu. Tapi ya udah, ini beres. Terbukti bahwa RI, R per I, maaf, tambah kali membentuk sebuah gelanggang. Berapa halaman buktinya? Wih, 2 halaman ya, mantap ya. Oke. Jadi memang panjang, tapi panjang gara-gara nulisnya doang kan ya. Tapi prinsipnya sebenarnya nggak jauh beda kok ya. Jadi kalau kalian ngerti grup dasar, harusnya nggak terlalu susah ini ya. Oke? Tinggal kalian bisa nggak memahami. Itu aja sebenarnya ya. Tuh, selesai. Oke? Oke. Kalau begitu, sekarang karena buktinya sudah beres, kita akan masuk ke contoh soal ya. Jadi gini ya definisi gelanggang kosien ya. Jadi kalian punya gelanggang sama ideal dulu ya, R sama I. Gelanggang kosien itu bentuknya R per I dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian seperti ini ya. Ini disebut sebagai gelanggang kosien dari R oleh I ya. Gitu. Oke. Sekarang kita ada tugas latihan. Nah, ini pasti pasti kalian bisa. Meskipun di sini soalnya saya kasih challenge dikit ya, mohon maaf ya. Oke, berdasarkan tugas latihan 49 nomor 1, sub gelanggang NZ dari gelanggang Z tambah kali itu merupakan ideal untuk setiap bilangan asli N. Silakan, ini kok 217 ya, maaf. Harusnya dalam definisi 49 ya. Jawab setiap soal dalam format definisi 49 dan bukan dalam kelas-kelas ekivalen ya, jangan kelas berapa kelas sekian ya. Oke. Nah, ini kayak ujian kita nih kemarin ya. Untuk memastikan kalian bisa ya. Coba. Nih, ini soal nomor 4. Nanti nomor 5-nya ada lagi. Atau saya crop. Sorry, sorry. Atau saya crop aja kali gambarnya ya. Supaya kelihatan. Tunggu, tunggu. Loh, opsi cropnya mana opsi cropnya? Oh ini. Saya crop dulu. Kita fokus ke satu soal demi satu soal ya. Oke. Yang pertama. Tentukan semua elemen dari gelanggang kuosien Z per 7Z. Sama aja. Gimana? Nah sekarang karena ini soal hitungan, saya mau yang jawab selain Fikri sama selain Moh ya, karena kalian udah aktif jawab tadi yang pembuktian. Saya mau lihat yang lain nih sekarang. Kalau nggak ada yang mau coba, saya tunjuk satu orang ya. Oke.
Saya mau tunjuk Siti Maharani Putri. Silakan jawab tugas latihan 410. Coba, tentukan semua elemen dari gelanggang kuosien Z per 7Z. Siti Maharani Putri. Gimana? Siti Maharani Putri, gelanggang kuosien Z per 7Z isinya apa aja berarti? Hmm, belum ada jawaban ya. Siti Maharani Putri, Iya, Pak. tentukan semua elemen dari gelanggang kuosien Z per 7Z. Isinya apa aja berarti kira-kira? Nah, iyo, kita mikirnya gini aja. Isinya 7Z apa aja isinya 7Z? Ya, Siti. Isinya 7Z apa aja himpunan 7Z? Yang lain mau bantu silahkan. Tapi yang jawab harus Siti. Itu Pak, 0 sampai 6. Apa yang 0 sampai 6? Iya, isinya. Isinya siapa? Isinya siapa 0 sampai 6? Itu 7Z. 7Z sebenarnya bukan yang itu ya. Hati-hati. 7Z itu himpunan apa? Coba diingat lagi. Ayo diingat-ingat. Yang lain kalau mau bantu silahkan. Tapi yang jawab hanya Siti Maharani. Ya. Maksudnya boleh bantuin jawab. Mau pakai chat kayak mau ngomong silahkan. Tapi yang harus jawab kalau mau lanjut Siti Maharani yang jawab. Ya. Coba isi himpunan 7Z apa himpunan 7Z isinya? Tuh, udah dibantu sama Moh sama Abdan. Apa isinya? Kelipatan 7. Bilangan kelipatan 7 ya. Kalau saya suruh tulis, min 14, min 7, 0, 7, 14 ya. Dan seterusnya. Kalau Z itu, Z sendiri itu apa isinya? Z isinya apa? Tuh, udah dibantu Fikri. Ya, bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat ya. Oke, himpunan bilangan bulat. Oke, itu Z ya. Nah, sekarang bilangan bulat, lalu kita punya ideal bilangan kelipatan 7 ya. Tadi kan katanya isinya dari R per I itu isinya kayak gini kan. Ntar R per I itu sama dengan nanti bentuknya sesuatu A ditambah I kan. Asalkan A-nya berasal dari R kan ya. Gitu. Oke, Siti. Kira-kira berarti Z per 7Z itu nanti isinya apa aja berarti? Kan di sini kan I-nya kan 7Z nih. R-nya kan Z kan, ya? Coba. Ini 7Z, ini Z. Berarti isinya apa berarti? Tuh, udah dibantu. Meskipun saya harus bilang Fikri salah nih. Fikri lupa sesuatu. Ya, Siti gimana? Sisa pembagian oleh 7 tambah 7Z. Nah, hati-hati. Dan, tuh, udah dibantuin sama temennya rame-rame tuh ya. Gimana Siti? Isinya apa aja berarti? Iya.
Ya, itu apa? A plus 7Z. Oke, isinya bentuknya A tambah 7Z. Berarti bentuknya nanti plus 7Z semua kan? Dari siapa dulu coba? Nanti kalau udah selesai jangan lupa bilang terima kasih ke semua temenmu yang udah bantu di chat ya. Itu bagus tuh udah bantuin rame-rame tuh. Tuh, ada Zahra Putri juga bantuin. Ada Mo, ada Tracy. Ya, Mantap. Oke, gimana? ya Dari A, siapa? A plus 7Z. Yang A-nya itu dari 0 sampai 6. Dari 0 sampai 6. Berarti yang pertama elemennya apa aja berarti? Kan dari 0 sampai 6. Berarti elemen pertamanya gimana berarti nulisnya? 0, Mm-mm. 0 gimana berarti? 0 sama 7Z diapain? 0 ditambah 7Z. Oke, 0 tambah 7Z. Tapi kan nambahin 0 nggak ada artinya ya. Berarti 0 tambah 7Z bisa dituliskan secara sederhana dalam bentuk apa berarti? 7Z. 7Z doang ya. Berarti setelah 0 tambah 7Z berarti siapa dong? 1 plus 7Z. 1 tambah 7Z. Berapa lagi? Sebutin semuanya sampai yang terakhir. 2 plus 7Z. Mhm. 3 plus 7Z. 4 plus 7Z. 5 plus 7Z. 6 plus 7Z. Oke, isinya seperti ini ya. Tuh, minimal definisi dasarnya harus bisa ya. Oke, yang pertama beres. Sekarang yang kedua. Untuk yang kedua, ntar saya crop dulu. Yang kedua, sorry. Tentukan, nah ini bisa nih operasi pasti kalian harus suka nih ya. Kan teoremanya susah, ngitungnya harus bisa tapi ya. Ntar, ini saya kasih border, ini saya kasih border. Oke, tentukan nilai dari 2 tambah 7Z tambah 3 tambah 7Z. Jadi berapa? Kamu panggilnya siapa BTW Siti Maharani panggilannya? Rani, Pak. Rani ya, oke. Rani, 2 tambah 7Z tambah 3 tambah 7Z jadi apa ya? Jadi berapa ya? Nah, ini saya tantang nih, bisa nggak yang lain tidak membantu dulu? Karena ini klasik ini. 2 tambah 7Z tambah 3 tambah 7Z siapa? Nanti kalau udah kelamaan baru saya persilakan kalian membantu. Tapi Rani mikir sendiri dulu nih. 2 tambah 7Z tambah 3 tambah 7Z jadi berapa coba? Jadi 5 plus 7Z. Oke, jadi 5 ditambah 7Z ya, gampang ya. Dari mana kamu dapat 5? Itunya 2 sama 3 ditambah. 2 tambah 3 dijumlahkan. Oke. Yang berikutnya, 6 tambah 7Z ditambah 5 tambah 7Z ini jadi berapa coba? Yang lain tahan dulu ya, jangan bantu. Nanti kalau udah saya suruh bantu boleh ya. 6 tambah 7Z tambah 5 tambah 7Z jadi berapa? Kan tadi bisa 2 tambah 3. Sekarang 6 tambah 5 jadi berapa? 6 tambah 7Z tambah 5 tambah 7Z. eh kan 6 tambah 5. 7 plus 4. Eh, jadi Ayo. Kamu ngitung aja 6 tambah jadi 5 berapa? 6 tambah 5 11. berapa? 11. 6 tambah 5 kan 11. Ya udah ini Ya, 11 tambah 7Z kan. Kamu iya. harus ngerti ya cara operasi dasarnya ya. Kan gini. Koset kalau kalian jumlahin tinggal tambahin depannya dulu kan. 6 tambah 5 11 kan. Nah, tapi baru di sini kita ngutak-tik dikit. 11 ditambah 7Z itu kan nggak ada di himpunan ya. Meskipun ini bener kok. Kenapa ini nggak ada di himpunan?
Karena 11 ditambah 7Z itu sama dengan salah satu elemen lain di sini. Sama dengan berapa coba? 11 tambah 7Z sama dengan berapa tambah 7Z? 4 plus 7. Oke, ini akan sama dengan 4 tambah 7Z. Kenapa sama dengan 4? Jelaskan. Kenapa? Karena itu sama dengan mod 7. Karena mod 7. Artinya mod 7 gimana? Artinya mod 7? Ya dah, yang lain boleh bantuin silahkan. Kenapa 11 tambah 7Z sama dengan 4 tambah 7Z? Silahkan, mau bantu di all chat juga silahkan. Kenapa 11 tambah 7Z sama dengan 4 tambah 7Z? Silahkan, yang lain boleh bantu. Tapi yang jawab Rani. Tuh, tuh, udah bantuin rame-rame tuh. Gimana? Silahkan dibaca. Jadi kita belajar mengambil pelan-pelan ya, nanti sambil ngitung yang C sama D. Kenapa Rani? Tuh, tuh udah dibantuin sampai dikasih Zidane tuh operasi lengkapnya. Betul ya Zidane. Gimana Rani? Karena itu 11 dibagi 7 sisanya 4. Oke, karena 11 dibagi 7 sisanya 4 ya. Oke, bagus. Makasih ya yang udah bantu juga ya. Oke, makasih juga Rani ya. Berikutnya yang 2C. 2 tambah 7Z dikali 3 tambah 7Z sama dengan? Ayo gampang. Masih ingat nggak prinsip dasarnya diapain tadi? Kan tadi saya bilang, kalau kalian punya koset, ya udah yang di depannya dulu dioperasikan ya. Ini kan tadi dari 2 tambah 3 dulu. Ini 6 tambah 5 dulu kan. Berarti sekarang kalau 2 tambah 7Z dikali 3 tambah 7Z, gimana cara gampang hitungnya? Di itu. Jadi 6. Ya kan depannya kan dikali 2 Hmm. kali 3. Jadi 6 plus 7Z. Oke, jadi 6 tambah 7Z dikali ya. Nah, yang terakhir pakai prinsip-prinsip yang sama. 6 tambah 7Z dikali 5 tambah 7Z jadi apa? 6 dikali 5 itu kan 30 plus Oke, 7Z. 30 tambah 7Z. Terus diapain ini? Terus 30 dibagi 7, jadi sisanya 2. Jadi hasilnya 2 plus 7Z. Oke, bagus ya. 30 ditambah 7Z itu sama dengan 2 tambah 7Z karena 30 kalau dibagi 7 sisanya 2 ya. Gitu. Sip. Oke, nomor satu nomor 2 sudah. Oke. Nah, ini kamu harus tahu juga nih. Pertanyaan berikutnya. Masih Rani ya. Siapakah unsur nol dan unsur kesatuan di Z per 7Z? Sampai nomor 3 aja ya. Nanti nomor 4 sama nomor 5 boleh. Siapa unsur nol dan kesatuan di Z per 7Z? Gampang aja. Kalau saya ngomong unsur nol, kamu kepikirannya berapa coba? Ntar ya, yang lain tahan dulu, jangan bantu dulu. Saya kasih waktu dikit, nanti kalau udah agak lama baru bisa bantu. Ya, Rani Hmm, gimana? Unsur nolnya berapa? unsur nol identitas. Iya, Jadi 7Z. kenapa 7Z? Karena identitas penjumlahan. Iya, kenapa 7Z itu identitas penjumlahan? Cara mikirnya gampang aja. Tadi kan saya tanya, kalau saya ngomong unsur nol, kamu kepikirannya berapa coba?
Berarti unsur nol tuh bilangan berapa berarti? Ya bilangan, No. ya bilangan nol kan? Ya kalau mau gampang, berarti unsur nol di 7 Z per 7Z, itu ya udah nol tambah 7Z kan? Nol tambah 7Z sama dengan apa ini? 7Z. Sama dengan 7Z sendiri, ya. Ini unsur nol. Oke. Sekarang kalau unsur kesatuannya, siapa unsur kesatuannya? Itu 1 plus 7Z. Iya. Kalau saya bilang unsur kesatuan, ya kalian harusnya bisa mikir ya, satu. Jadi biasanya kalau unsur kesatuan sama nol, meskipun umum, biasanya nggak jauh-jauh dari angka nol sama angka satu kan? Ya, gitu cara mikirnya ya. Apalagi kan kemarin contoh gelanggang nggak terlalu susah kan, jadi kebanyakan di situ-situ lagi kan. Jadi unsur nolnya itu nol tambah 7Z, kalau unsur kesatuannya berarti satu tambah 7Z ya, gitu. Oke? Oke, terima kasih Rani ya. Rani jangan lupa bilang terima kasih ke semua teman-temanmu yang udah bantuin di chat ya. Itu banyak banget yang bantu dengan clue yang sangat bagus ya. Oke, sekarang saya mau nunjuk seseorang lagi ya. Dan kayaknya saya mau nunjuk yang saya rasa punya potensi bagus nih ya. Tapi yang agak jarang juga. Yang mau mengajukan diri juga silahkan. Tapi kalau bisa, boleh nggak saya request selain Fikri sama Muh? Tadi kan Fikri sama Muh udah aktif tuh, udah aktif jawab. Saya mau cari siapa ya? Hmm, yang menurut saya potensinya di sini bagus. Oke, coba Az-Zahra Putri. Zahra, coba nomor 4. Tentukan inverse perkalian dan penjumlahan dari setiap unsur yang tidak nol di Z per 7Z. Berarti kamu daftarin unsurnya satu per satu. Siapa aja berarti yang tidak nol? Yang tidak nol itu 1 tambah 7Z sampai 6 tambah 7Z. Oke, bagus. 1 sampai 6 kan ya? Nah, Iya, sekarang kalau inverse perkalian saya tandain kayak gini ya, minus ya. Jadi gini, saya mau nunjukin gimana caranya nulis secara efisien ya. Oke, kamu panggilannya betul Zara? iya Pak. Zahra, inverse Iya penjumlahan Pak. 1 tambah 7Z berapa? Eh, negatif negatif 1 tambah 7Z Negatif 1 tambah atau 7Z kan? Oke, iya. bagus. Ini benar. Tapi negatif 1 tambah 7Z tidak saya daftarkan di himpunan. Kamu tahu ini sama dengan berapa? Gimana cara ngakalinnya? Jadi 6 tambah 7Z. Oke, mantap. Betul. 6 ditambah 7Z ya. Oke. Kok bisa? Coba kita lihat. 1 ditambah 7Z, kalau ditambah 6 tambah 7Z jadi berapa, Zara? 7 tambah 7Z. 7 tambah 7Z kan? Ini bisa diubah jadi apa coba? Jadi 0 tambah 7Z. Oke, berarti jadi 7Z doang kan? Iya, Kok bisa hilang 7Z gitu doang? Karena, karena ditambah eh, unsur 0 aja gak sih Pak? Atau iya, karena tadi 7 kamu bilang sama dengan 0 tambah 7Z kan? iya, 0 tambah 7Z jadi 7Z doang kan? Nah, sebenarnya saya maunya kamu jawab dengan alasan yang lebih gampang. Kenapa 7 tambah 7Z sama dengan 7Z? Karena 7 tuh bilangan kelipan 7 bukan Zara? iya Pak. Berarti 7 elemen 7Z kan? Jadi kalau himpunan kalian tambahin dengan elemen yang udah masuk di dalam sana, ya udah hilang kan? Jadi himpunan itu sendiri kan? Gitu ya. Iya Makanya Pak. di 7Z doang. Gitu ya prinsipnya ya. Oke, bagus. Mari kita lanjut. Ini kan 1. Sekarang Zahra kalau inverse pengurangannya min 2 berapa coba? Kan jadi
min 2 tambah 7Z berarti sama dengan 5 tambah 7Z. Oke, bagus. Wah, ini mah gampang. Udah dapat polanya semua. Lanjut. Sampai 6. Ya, selanjutnya negatif 3 tambah 7Z sama dengan 4 tambah 7Z. Oke, Terus gini biar min cepat 4 ngomongnya. Saya percaya kamu udah ngerti kok. Kamu bilang aja. Inverse-nya 3, 4. Lanjut. Inverse-nya 4. terus 3 tambah 7Z, terus inverse-nya 5, 2 tambah 7Z, Mhm. inverse-nya 6, 1 tambah 7Z. Oke, mantap ya. Berpola kan, gampang kan? Muter-muter kan? Berpasangan dan muter-muter nggak? Satu sama 6, 2 sama 5, 3 sama 4, 4 sama 3, 5 sama 2, Iya, dan 6 sama 6 sama satu kan ya? Sorry. 1. 6 sama satu kan? Ya? Iya, Pak. Gitu. Pak Dika, Oke, bagus. Pak Dika Inverse cek, penjumlahan gampang ya? cek Pak Ya, Dika. kenapa Pak Ibnu? Coba tunjuk, Silakan Pak. coba tunjuk yang lain Pak Dika. Tunjuk yang lain, coba Oh, kenapa Zahra udah menjelaskan bisa ya? menjelaskan ulang yang baris pertama tadi. Kenapa min satu tambah 7 Z sama dengan min satu tambah 7 Z sama dengan 6 tambah 7 Z. Coba tanya yang lain aja Pak Dika. Coba siapa? Oh, oke. Pak Ibnu mau tunjuk orang? Saya sih kayaknya udah cukup nunjuk, jadi saya agak bingung juga. Oh iya, Barangkali ya ada. udah. Salsa ada nggak? Salsa Bila Angela ada nggak? Salsa Bila Angela ada. Iya, ada Pak. Coba diulang. Kenapa tadi min min satu tambah 7 Z sama dengan min satu tambah 7 Z sama dengan 6 tambah 7 Z? Gimana coba salsa? Karena min satu tambah tujuhnya dihitung jadi 6 Pak. Gimana Pak tadi? Iya, dijelaskan aja kalimat pertama itu. Kiri sama dengan tengah sama dengan kanan itu kenapa bisa gitu? Oh, jadi minus satu ditambah 7Z itu sama dengan jumlahan dari minus satu ditambah 7Z. Minus satu ditambah 7. Oh, karena ini Pak, eh him, bukan himpunannya. Sebelum, Kenapa nggak ngertinya di mana? Bingungnya pertama di mana? karena inverse-nya kan Hmm. kalau minus satu berarti yang sebelum 7 berarti 6 ditambah 7Z. Min dari satu tambah 7Z itu sama dengan min satu tambah 7Z. Itu kenapa? Itu dulu. Karena ini tadi kan cuma sampai 7. Jadi kalau misalkan min satu itu inverse-nya. Jadi min satu, eh aduh susah Pak saya jelasinnya. Ya, ya, nggak apa-apa. Justru kebingunganmu itu harus diselesaikan. Bingungnya di mana? Oke, saya tanya balik Azahra tadi. Tadi Azahra kan cepet tuh. Gimana Azahra tadi? Baris pertama itu coba. Eh, Sebenarnya kalau saya kayak langsung pola gitu kan di 7Z itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kalau misalkan dilanjutin lagi kayak 7, 8, 9 ya itu otomatis mulai lagi dari 0 terus gitu. Begitupun kalau eh, negatif jadi 6 eh, kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kalau saya itu misalkan inverse berarti dimulai dari bawah negatif 1, negatif 2 sampai nanti negatif 7-nya tuh ketemu lagi sama 0. Kalau saya udah ngebaca pola kayak gitu, Pak. Ya, ya kalau udah kebaca polanya tahu gitu ya. Cuma kalau belum kebaca memang harus ditulis ulang. Nah, ini kan tampilan dari modulnya Pak Dika ini kan sebetulnya masih masih ringkas juga ya. Sebetulnya masih ringkas walaupun dijelaskan ya. Nah, ini kalian bisa nih apa tuh namanya ya? Bahasa saya mensyarah lagi ya. Jadi diurai-uraikan lagi. Ya, saya berharap slide
slide apa modul Pak Dika ini di tangan kalian itu penuh dengan coretan lagi ya. Ini kan coretannya Pak Dika nih, gitu ya. Oke, Pak Dika izin tanya lagi ya Pak Dika ya. Sambil Pak Boleh, Dika boleh, silakan. ngopi dulu, Silakan. tarik nafas ya. Oke, Hasiana ada nggak Hasiana? Ada, Hasiana, Pak. kalau Z dibagi 7Z itu apaan? Berarti itu untuk operasinya pertambahan ya tadi, Pak ya? No, 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 no. Saya tanya Z dibagi 7Z itu apaan? Himpunan bukan? Berarti, Dia himpunan. iya, Pak. Himpunan isinya apa? Isinya ada karena Z itu bilangan bulat. Ya, Kalau 7 itu bilangan bulat kelipatan 7, berarti Z dibagi oke. 7Z ada 0 ditambah 7Z, terus juga ada 1 ditambah 7Z, seperti itu, Pak. Sampai 6 plus 7Z. Ada berapa isinya? Z dibagi 7Z. Isinya ada berapa? Ada 7 kelas, Pak. Ada Hmm? 7. 7. Iya, dari 0 sampai 6. Kalau Z itu himpunan bilangan bulat. Iya. Hingga atau tak hingga? Em, Bilangan bulat hingga atau tak hingga? bilangan bulat hingga, Pak. Wait, bilangan bulat. 0 Oh, hingga. hingga 7Z. Kalau 7Z, Hingga juga. eh contoh Kan elemen di 7Z apa? ada eh, dari minus, minus 7, ada 0, terus ada 7, 14, Oke. Terus lipatan kalau 7, Z, Pak. Z dibagi 7Z, contoh elemennya apa tadi? Ada 0 plus 7Z, ada 1 plus 7Z, Oke. sampai 6 plus Kalau 7Z. 1 tambah 7Z itu himpunan juga bukan? Iya, Pak. Himpunan yang isinya apa? 1 tambah 7Z itu. Berarti bisa, em, kalau dimulai dari minus, berarti min 6, terus 0 ada nggak di situ? 1. Kenapa, Pak? 0 ada nggak di 1 tambah 7Z? Nggak ada, Pak. Kenapa? Karena ada sisa pembagian satunya tadi, Hmm, 7Z. Jadi tidak bisa menjadi 0 di 1 plus 7Z. 1 plus 7Z. Oke. Terus, Lasiana tadi bisa menjelaskan dengan cara yang berbeda mungkin dibanding Azahra itu. -1 tambah 7Z itu kenapa sama dengan 6 ditambah 7Z? Em, Mungkin kalau dari saya, eh, dari yang sebelah kiri -1 tambah 7Z, itu kalau misalkan kita jabarin kan min 1 ya, min dikali 1 ya Hmm, min 1. Terus hmm, min ditambah 7Z itu kenapa bisa plus 7Z? Karena em, min Z bilangan bulat itu masih tetap ke dalam bilangan bulat, jadi bisa ditulis plus 7Z aja. Terus dari -1 plus 7Z menjadi 6 plus 7Z karena tadi eh, itunya bilangan kelipatan 7, berarti tinggal -1 ditambah 7. Jadi hasil pembagiannya 6 plus 7Z. Itu, Pak. ya. Tadi di awal penjelasan eh, Pak Dika kan nyebut ya. Jadi kalau misal A ditambah apa tadi Pak Dika? A ditambah I ya. Itu sama dengan B ditambah I gitu ya. Oh iya, A, ya, oke. A tambah I sama dengan B tambah I gitu ya. Itu syaratnya apa? Ingat nggak tadi Hasiana? Amin B elemen I ya, Pak. A min B elemen I. Oke, sekarang 7Z itu ideal bukan? I ideal ya. Ideal. I ideal ya. Oke, 7Z itu ideal bukan? I ideal, ideal. 7Z ideal bukan?
Saya masih kurang paham sih Pak kalau buat jawab itu. Oke, tapi tahu ideal, pernah dengar ideal? Iya, sebelumnya sudah dibahas. Oke, jadi nanti bisa direview lagi definisinya ya. Nah, artinya gini, eh, Pak Dika kan menjelaskannya untuk semua ya. Pak Dika menjelaskannya kan pelan-pelan, teknis, detail gitu ya. Tapi kalian kalau tidak mencoret, ikut mencoret, tadi kan jawab ya di forum ya. Kalau di luring kan bisa kelihatan ya. Tapi kalau di daring ini kan tangan kalian itu hanya menatap layar atau ikut nyoret-nyoret gitu, itu kan nggak kelihatan gitu ya. Jadi tulisan-tulisan Pak Dika ini tetap kalian coret-coret juga gitu ya. Itu kan kesamaan himpunan tuh ya. Baris pertama misalkan ya, kiri sama dengan tengah sama dengan kanan gitu kan. Itu semua himpunan. Syaratnya kan tadi jelas ya, A tambah I sama dengan B tambah I jika A kurang B atau AB inverse ya, elemen I. Nah, itu kalian bisa cek dari situ. Jadi untuk salsa juga ya, ketika salsa ditanya misal ya, salsa bila ya, coba salsa, apakah min 3 tambah 7Z sama dengan 5 tambah 7Z gitu. Pertanyaan aja biasa gitu ya. Nah, bagaimana cara bekerjanya untuk mengecek itu? Kalian tahu 7Z apa? Kalian tahu min 3 tambah 7Z. Kalian tahu 5 tambah 7Z. Pertanyaannya dua himpunan itu sama atau tidak gitu ya. Itu contoh pertanyaan. Nah, kalian eksplorasinya menggunakan definisi gitu ya. Cek syarat yang kiri apa, sifat-sifatnya apa, isi elemennya apa. Itu kan cuma mengecek himpunan ya. Jadi kan dasarnya banyak dari himpunan gitu. Ya. Nah, ini kenapa saya singgung Pak Dika izin. Jadi ya ketika kita koreksi kemarin kan sebetulnya soal-soal yang muncul di ujian itu kan berangkat dari definisi. Nah, tapi masalahnya ketika kalian sekedar tahu definisi kemudian diputar sedikit gitu ya untuk mengecek definisinya berlaku atau tidak, bingung sendiri. Nah, kita curiganya sih mungkin kalian kurang berlatih dalam mengeksplorasi definisinya gitu. Tadi kan Hasiana saya tanya ideal apa ya ideal kayaknya pernah dengar sih. Oke, balik lagi lihat definisinya. Kemudian kalau sudah tahu definisinya, Hasiana bisa cek tuh 7Z seperti apa gitu ya, memenuhi atau tidak gitu. Nah, sama dengan Azahra tadi kan menjawab pertanyaan Pak Dika nomor 4 ini kan dengan cepat menentukan pola. Oke, pola dapat, betul pola dapat. Tapi Azahra juga harus tetap mengecek ya. Bagaimana membuktikan misalkan min 5 tambah 7Z sama dengan 2 tambah 7Z gitu, misal ya. Atau min dari 5 tambah 7Z kok bisa ditulis sebagai min 5 tambah 7Z. Nah, itu catatan-catatan kecil, itu kalian lakukan ya. Kalian buat itu di dalam catatan kalian. Sehingga teori-teori yang banyak ini ya, masuk di gelanggang ini, itu kalian dapat pondasinya gitu. Nanti ketika ujian, kita masih sepakat ya Pak Dika ya, tetap close book ya. Jadi yang Anda gunakan itu bukan sekedar menghafal gitu ya, tapi menggunakan hafalan Anda untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi tipe soal nomor 3, nomor 4 ini kan soal-soal kecil ya sebetulnya ya. Siapakah unsur nol, unsur kesatuan? Itu pertanyaan kecil gitu. Tapi nggak bisa dijawab kalau kalian tidak bisa memahami bentuk notasi ya. Z dibagi 7Z apaan ya? Benda seperti apa sih? Atau lambang Z, apaan tuh lambang Z? Kalau lambang Z aja nggak tahu, nggak bisa jawab. Apa sih lambang 7Z? Lambang miring tuh apa? Z dibagi ya. Himpunan dibagi himpunan tuh apa gitu. Ya, jadi bertahap ya materinya. Kalau Anda nanti merasa ada materi yang, aduh saya keropos nih di sini, stop dulu. Stop dulu, review lagi materinya dari awal. Bahkan kalau perlu baca aja lagi definisi ring, definisi gelanggang, pelan lagi, pelan lagi, pelan lagi. Kayak gitu ya. Ini pekan keberapa Pak Dika nih? 11 ya Pak Dika ya? 11. 11, 12, 13, 14, 15, masih ada sebulan lagi nih, 4 pekan lagi. Materinya tetap nambah, tapi pemahaman kalian mungkin ada yang terus stabil nambah, ada yang ya dikit-dikit nambahnya gitu ya. Saya tanya deh siapa ya, misalkan Pak, bentar Pak, koreksi. Ini udah minggu 12. 12. Oh, 12. Terakhir kuliah tanggal 13 Desember ya, secara itu Pak Dika, seingat saya. Pokoknya 3 minggu lagi. Jadi Ya, ini tinggal 8 pertemuan lagi termasuk hari ini nih. Berarti kalau ini habis tinggal 7 pertemuan lagi. kali dua ya, kali dua 14. Jadi habis-habisan ya, nggak ngerti ngomong, Pak Dika stop dulu, saya nggak ngerti. Bener nggak Pak Dika kalau ini begini, itu begitu? Saya pikir Pak Dika lebih senang ditanya-tanyain daripada Pak Dika yang nanya-nanyain gitu ya. Oh ya Jadi nggak ada apa-apa. ada Justru step, kalau jujur nggak ngerti gitu malah lebih kelihatan kan. Oh nggak ngerti ya udah saya cari tahu gitu daripada diem.
Ya, jadi saya perhatikan tadi yang aktif memang udah relatif banyak ya. Tapi memang harus dicek lagi. Makanya saya nanya, sebentar Pak Dika, stop dulu gitu ya. Jadi poin-poin kecil kayak gini, kalau kalian tidak bisa jawab atau macet lah ya, berarti ada yang miss nih dari pemahaman kalian. Nah, ini masih ada waktu ya. Jadi direview lagi. Coretan-coretan Pak Dika ini dicoret-coret lagi dengan versi kalian. Ditonton lagi videonya gitu. Ya. Bisa ya, insya Allah ya, karena masih ada waktu, semangat aja. Saya yakin Pak Dika, sekali lagi beliau senang. Pak Dika sebentar, jangan Pak Dika terus saja. Kalian tidak berusaha menyetop karena dianggap ngerti gitu loh. Dari tadi kan yang saya perhatikan siapa? Fikri lagi, Muhammad lagi, apalagi itu lagi ya. Nah yang lainnya nih belum. Itu ya. Saya tanya satu lagi deh Pak Dika, biar Pak Dikanya tarik napas dulu nih. Mana ada Dinda nggak Dinda? Pak, tar. Yuk, Salsa gimana? mau disuruh nyelesain yang pertanyaan yang saya kotakin pink itu nggak? Yang Mi 3 sama dengan 5. Boleh, boleh. Salsa, mana Salsa? Biar diselesaikan saat ini juga Salsa. Iya, Pak. Secara jawaban sebetulnya enggak ya. Kan tuh polanya ada tuh, Zahra bilang tuh. Tapi gimana nih? Apakah min 3 tambah 7Z sama dengan 5 tambah 7Z? Jawabannya salsa. Nah, kalau yang tadi udah dijelasin Hmm. sama Azahra dan Hasyana tadi, karena Hmm. dia di dalamnya itu himpunannya isinya 7, jadi kalau misalkan -3 ditambah 7 itu kan hasilnya 4. Jadi kalau -3 ditambah 7Z itu 4 tambah 7Z, Pak. Minus 3 tambah 7Z sama dengan 4 tambah 7Z. Terus sama enggak dengan 5 tambah itu? Kan pertanyaannya apakah yang ungu lo ya, yang ungu tuh min 3 tambah 7Z sama dengan 5 tambah 7Z. Anda Ya, menyatakan dua himpunan sama atau tidak tuh gimana caranya? Itu kan dua himpunan ya. Mau pakai cara apa? Jawabannya enggak ya, jawabannya enggak sama, iya. Tapi gimana cara menjawabnya? Anda mau pakai apa? Salsa? Tadi clue-nya udah dikasih sama Hasiana. Clue-nya bagus banget tadi. Lihat Ya, tulisan di atasnya tuh. coba pakai clue yang pink itu. Pink ya, atau apa tuh merah ya? Coba sebut aja. yang itu Pak, saat A Salsa. tambah I. Mm-mm. Coba. A-nya berapa? Salsa. A kecilnya berapa salsa? -3, Pak. Oke, B kecilnya berapa? 5. Coba Anda operasikan A kurang B jadi apa berarti? Jadinya -3 dikurang 5. Berapa? -8. Minus 8 aja ada di 7Z nggak? Hmm, tidak ada, Kenapa? karena himpunannya cuma ada 6. Hey, min 8 elemen 7Z nggak? Elemen 7Z nggak min 8? Min 8 elemen 7Z nggak? Oh, oh, bisa. 7Z apa isinya? 7Z isinya 1 + 7Z, 2 + 7Z, 3 + 7Z, 4 + 7Z, 5 + 7Z, Hmm, sama 6 + 7Z, Pak. kan 7Z. Kalau Z apa isinya? Bilangan bulat. Yang bulat. Kalau 2Z apa isinya? Sat, Dua. Bilangan bulat, kelipatan, oh, bilangan bulat kelipatan 2. 2. Berarti kalau 7Z isinya, Bilangan bulat kelipatan 7. berarti kalau min 8, Bukan termasuk kelipatan 7. ya. Jadi min 8 bukan elemen 7Z. Ya, jadi kemana-mana itu main himpunan ya, konsep dasar himpunannya tetap dipakai gitu ya. Gitu ya, buat yang lain juga ya. Hal-hal yang sudah tampak rumit gini itu sebetulnya bisa dipandang dengan cara yang lebih sederhana. Dan kalian gunakan definisi yang awal gitu. Ya,
Oke, insya Allah masih ada waktu ya Pak Dika ya, ini teman-teman mahasiswa untuk mengeksplor lagi. Pokoknya kalau nggak ngerti, langsung di stop aja Pak Dikanya. Pak Dika kalau nggak di stop ya jalan terus karena dianggap kalian yang ngerti gitu masalahnya. Ya, dan yang lain juga yang sudah merespon cukup aktif gitu, coba kasih teman-temannya dulu untuk mencoba menjawab ya. Nggak usah khawatir ini, Pak Dikanya tidak galak kok ya. Yang penting kalian bilang aja Pak, saya nggak ngerti di sininya. Ya udah review lagi gitu sedikit. Ya, gitu Pak Dika. Mohon maaf menyela sedikit sambil sedikit mengingatkan ya. Makasih Pak Dika. Oh, aman. Nggak masalah, nggak masalah. Bagus justru ya, perlu ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya yang sudah pada menjawab. Nah, tapi ini berhubung sudah 11.40, berarti waktu kita kelihatannya habis. Berarti kelihatannya kita akan lanjut lagi besok berarti ya. Nah, ini ada kemungkinan catatannya mau saya suspend di sini karena ini kalau nggak kalau saya mulai baru lagi nanggung ya. Jadi lebih baik dilanjutkan saja lagi besok hari Kamis berarti ya secara daring ya. Tuh udah azan juga. Seperti itu. Nah, tapi Zahra ini kayaknya jadi utang ya. Kita selesai sampai nomor 5 berarti ya hari Kamis nanti ya. Iya, Pak. Ini kan bagus nih, kamu udah ngerti cepat nih. Saya percaya kasih yang berikutnya kamu pasti juga bisa ya. Jadi lebih baik diselesaikan sama Zahra juga ya. Tapi makasih ya udah jawab ya. Dan yang lain tadi yang udah menjawab juga terima kasih banyak ya. Oke, kalau begitu karena udah azan juga ya mohon maaf. Ini pembelajaran kita sampai sini. Saya kecilin suara. Silakan pada on cam kita mau dokumentasi dulu. Langsung diakhiri saja juga. Silakan on cam semuanya. Duh, Abdan tadi ngomong nggak? Saya nggak nyimak tadi. Abdan Ngomong kok tadi Abdan? ngomong, bagus. Duh, ya konsisten ya. Saya nggak mau lama-lama ya. Silakan pada on cam. Kalau nggak saya ambil apa adanya ya. Karena di sini saya harus pergi juga. Oke, kelihatannya jumlah kamera tidak bertambah. Kalau gitu langsung saya ambil aja ya. Satu, dua, tiga. Oke, ya. Dah, karena cuma segini doang ya udah. Berarti sekali doang saya ambilnya ya. Baik, terima kasih banyak kepada yang sudah hadir dan sudah aktif ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengajaran saya hari ini. Sampai lagi ketemu lagi hari Kamis. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.